Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada diskusi 10 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Bersama saya, Suci Fitriani, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka Bogor. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita bahas adalah komparasi studi struktur kurikulum di Indonesia dan negara-negara maju atau OECD. Kesan implementasi pembelajaran kolaboratif di mana suasana kelas ini menjadi lebih hidup, interaktif, dan berpusat pada siswa atau student center yang dapat meningkatkan komunikasi, kolaborasi antar siswa, dan berpikir kritis siswa itu sendiri. Peserta didik menjadi lebih percaya diri, mampu mengemukakan pendapat, dan saling membantu satu sama lain. Selaras dengan temuan berbagai studi pada tahun 2020 hingga 2025, menyatakan bahwa collaborative learning ini efektif dalam meningkatkan motivasi, kreativitas, dan hasil belajar pada siswa jenjang sekolah dasar. Adapun yang menjadi dasar teoritis ini adalah yang pertama adalah kolaboratif, lalu yang kedua adalah meta-analisis, di mana kolaboratif di dalam kurikulum Merdeka itu sendiri sebagai suatu kompetensi utama pada profil pelajar Pancasila. Sedangkan pada meta-analisis tahun 2023 hingga 2024 menunjukkan bahwa kerja kelompok berstruktur meningkatkan kualitas pembelajaran. Terdapat beberapa kendala dalam mengimplementasi di lapangan, diantaranya didominasi oleh siswa yang berkemampuan tinggi sehingga siswa yang lainnya bersifat pasif. Lalu manajemen waktu yang sulit, kemudian keterbatasan fasilitas serta teknologinya, dan yang terakhir adalah kesiapan guru itu sendiri. Nah, di dalam temuan ini, penelitian menyebutkan bahwa studi implementasi kurikulum Merdeka ini menemukan variasi kualitas antar sekolah yang berbeda. Lalu, di dalam meta-analisis CL pada tahun 2024, menegaskan bahwa perlu adanya pelatihan terhadap guru untuk menghindari free rider dan ketidakseimbangan perannya. Adapun saran perbaikan pembelajaran kolaboratif diantaranya kita dapat melakukan pelatihan keterampilan kolaborasi siswa melalui peran dan teknik diskusi serta penyelesaian konflik pada peserta didik. Kemudian struktur tugas yang jelas. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan rubrik penilaian proses serta penilaian individu di dalam kelompok. Lalu integrasi kegiatan proyek P5. Hal ini dapat memberikan ruang eksplorasi dan kerja kelompok agar lebih bermakna. Dan yang berikutnya adalah pemanfaatan blended learning yang sederhana berupa modul, handphone siswa ataupun tugas offline yang disesuaikan dengan kondisi sekolahnya masing-masing. Dan yang terakhir adalah komunitas belajar bagi guru atau PLC, yang dimana PLC ini dapat memberikan strategi ataupun refleksi antar guru dalam pembelajaran kolaboratif ini. Kemudian dari dukungan literatur, penelitian di tahun 2023 dan 2024 menyebutkan bahwa struktur peran ditambah dengan rubrik itu dapat menghasilkan atau sebagai kunci dari efektivitas pembelajaran kolaboratif itu sendiri. Berikut disajikan komparasi struktur kurikulum Indonesia dengan negara-negara maju atau OECD, diantaranya Finlandia, Korea Selatan, dan Jepang. Seperti itu. Di mana Indonesia sendiri memiliki struktur jenjang yaitu 6, 3, 3, 4,
Dengan kurikulum merdeka yang lebih fleksibel, project dan asesmen secara formatif. Tantangannya adalah beban jam mengajar yang padat serta kesiapan guru dan variasi implementasi dasar antar sekolah itu sendiri. Kemudian pada negara Finlandia, usia masuk di tingkat dasar itu 7 tahun dengan beban belajar yang lebih rendah, kurang lebih 30 jam per minggu, karena fokusnya terhadap kesejahteraan, terus problem solving dan kesetaraan, penilaian formatif dan tidak ada ranking. Sedangkan di negara Korea Selatan, sistem 6334 ini mirip dengan yang ada di Indonesia, namun sangat kompetitif, di mana jam belajarnya yang lebih panjang dan banyak hagwon. Penilaian akademik menjadi penentu utama dari pendidikan di negara Korea Selatan. Kemudian, sedangkan di negara Jepang itu menekankan disiplin, etika, dan kebiasaan hidup yang bersih, di mana tahun belajar menjadi lebih panjang dari negara kita Indonesia. Kegiatannya berupa kooperatif dan karakter yang menjadi budaya sekolahnya. Analisis perbandingan atau temuan inti dari keempat negara tadi, Indonesia, Finlandia, Korea, dan Jepang, di mana pada usia masuk sekolah, Indonesia itu berusia 6 tahun, Finlandia 7 tahun, Korea 6 tahun, dan Jepang juga 6 tahun. Kemudian fokus pembelajarannya, jika di Indonesia berfokus pada project dan fleksibilitas, Finlandia menekankan kesejahteraan dan problem solvingnya, lalu di Korea Selatan berfokus pada akademik yang tinggi, sedangkan di Jepang disiplin dan karakter yang lebih ditonjolkan. Kemudian berdasarkan aspek penilaiannya, Indonesia menggunakan aspek formatif dan sumatif, sedangkan di Finlandia non-ranking, lalu Korea Selatan high stakes test, kemudian di Jepang dengan standar yang ketat. Keselarasannya dengan sekolah saya di SDN Mampang 3, bahwasanya praktik project dan asesmen formatif ini sudah mulai berjalan. Lalu disiplin dan kerjasama seperti negara Jepang juga sudah cukup diterapkan. Kemudian pendekatan problem solving ala Finlandia berpotensial. Implikasi dan rekomendasi yang seharusnya dilakukan oleh SDN Mampang 3, di mana arah penguatan kurikulum ini sebaiknya mengadopsi best practice negara Finlandia, di mana fokus perkembangan anak dan pengurangan tekanan akademik. Kemudian, mengintegrasikan karakter dan disiplin seperti negara Jepang dalam rutinitas hariannya, serta menghindari tekanan belajar yang berlebih seperti model di negara Korea Selatan. Kemudian ada pun langkah-langkah prioritas yang mungkin dapat dilakukan. Yang pertama adalah penguatan kompetensi guru, pelatihan melalui PLC atau lesson study. Kemudian penataan ulang alokasi waktu belajar agar memberikan ruang yang cukup untuk proyek dan kerja kelompok pada siswa. Lalu yang ketiga, memperkuat komunikasi dengan orang tua terkait keseimbangan beban belajar. Lalu yang terakhir, penerapan strategi kolaboratif terstruktur melalui peran, rubrik, penilaian individu maupun kelompok. Baiklah, itu tadi respon saya terhadap materi diskusi 10 dengan topik komparasi struktur kurikulum negara Indonesia dan negara-negara maju atau OECD, khususnya pada collaborative learning. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.